warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Pujaningrum, NIM 4219058. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang zakat guna memenuhi tugas fikih zakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang zakat produksi hewani. Zakat produksi hewani merupakan zakat yang dikenakan pada hasil-hasil produk hewani, meliputi madu, susu, telur, sutra, dan hasil hewani lainnya. Adapun dasar hukumnya yaitu antara lain dari Amr bin Syu'aib dari kakeknya dari Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10. Hadis riwayat Daruqutni. Selanjutnya yaitu ada nisab zakat produksi hewani. Nisab zakat produksi hewani dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil bersihnya, yakni setelah dikurangi semua biaya produksinya. Nisab madu dikiaskan dengan nisab perdagangan, yaitu senilai 85 gram emas 24 karat. Itu jika madu termasuk ke dalam komoditas perdagangan. Jika hanya berternak, nisabnya senilai 653 kg padi atau gabah ataupun gandum. Selanjutnya ada ketentuan zakat produksi hewani. Yang pertama, zakat atas produksi hewani harus diperlakukan sama dengan madu. Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan. Yang selanjutnya, zakat atas produk hewani adalah sebesar 1/10 dari penghasilan bersih atau setelah dikurangi biaya-biaya. Di antara ulama fikih, ada pula yang berpendapat jika seorang yang membeli hewan untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual susunya, lalu ulat sutra untuk dijual sutranya ataupun sejenisnya, maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakat perniagaannya sebesar 2,5%. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang zakat mustakholaj. Zakat investasi atau al-mustakholaj adalah zakat yang dikenakan pada harta yang diperboleh atau yang diperoleh dari hasil investasi. Bentuk usaha yang termasuk investasi antara lain bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan lain sebagainya. Dalil hukum kewajiban zakat mustakholaj. Sebenarnya tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang zakat mustakholaj sendiri, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa penanaman modal dalam berbagai bentuk kegiatan dikenakan zakatnya, karena investasi merupakan harta kekayaan dan setiap kekayaan ada hak lain atau hak orang lain di dalamnya. Nisab dan kadar zakat mustakholaj. Nisab al-mustakholaj dikira dari pendapatan bersih. Terdapat cadangan kiraan nisab, yaitu dikiaskan nilai nisab kepada buah-buahan dan biji-bijian yaitu 5 ausuk atau 400 gantang atau 652,8 kg beras. Contoh penerapan zakat al-mustakholaj adalah zakat yang disewakan, yang dalam bentuk tempat tinggal, misalnya rumah kontrakan, rumah kos, villa, hotel, apartemen, dan seterusnya. Yang dalam bentuk kendaraan antara lain seperti ojek, taksi, angkot, bus, truk, kereta api, pesawat terbang, dan lain sebagainya.
dan bisa juga dalam bentuk pabrik atau industri yang menghasilkan beragam produk. Materi ketiga ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, yaitu aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam harta niaga harus ada dua motivasi. Yang pertama yaitu motivasi untuk berbisnis atau jual beli, dan motivasi mendapatkan keuntungan. Aset tetap yang dikenakan seperti mesin, gedung, dan mobil. Ketentuan zakat perdagangan. Zakat perdagangan dikenakan untuk semua bentuk perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perseroan, seperti CV, PT, koperasi, dan lain sebagainya. Zakat perniagaan tidak hanya dikenakan apabila sebuah perniagaan itu menghasilkan keuntungan, namun apabila perniagaan itu mengalami kerugian, tetapi harta atau modal sudah mencapai nisab, maka perniagaan itu masih wajib dizakatkan. Oleh karena itu, apabila perniagaan sudah mencapai haul 1 tahun, maka si pedagang perlu menghitung asetnya. Jika keseluruhan harta perniagaan tersebut mencapai atau melebihi nisab, maka perdagangan tersebut wajib membayar zakat. Selanjutnya ada ketentuan kadar zakat perniagaan, yaitu yang pertama ada nisab zakat perniagaan senilai 85 gram emas. Yang kedua, usaha tersebut sudah berjalan selama 1 tahun. Yang ketiga, kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Yang keempat, dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Yang terakhir, dikenakan pada perdagangan baik individu maupun perseroan. Syarat benda menjadi tijarah. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa segala benda menjadi tijarah karena dengan niat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, sesuatu barang yang dipergunakan di rumah kemudian diperniagakan tidak menjadi barang perdagangan. Materi yang keempat ada zakat perusahaan. Zakat perusahaan merupakan bentuk kias dari zakat perdagangan. Zakat perusahaan tidak ada bedanya dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya, zakat perusahaan bersifat kolektif. Zakat ini muncul berkat ide pengusaha dan manajer yang beragama Islam agar bisa mengeluarkan zakat perusahaannya. Sistem ini melibatkan kaum cendekiawan muslim dalam pengembangannya dan pada akhirnya diperkokoh pelaksanaannya oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Ada landasan hukum dari zakat perusahaan. Dalil yang dapat dijadikan rujukan mengenai zakat perusahaan ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Selanjutnya ada rukun dan syarat. Rukun dan syarat zakat perusahaan sama dengan rukun dan syarat pada umumnya, yaitu fardu ain pada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka, balik, dan berakal. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, kepemilikan harta milik sendiri sepenuhnya, lalu berkembang. Yang ketiga, lebih dari cukup. Yang keempat, bebas dari utang. Dan terakhir, telah mencapai nisab dan haulnya. Untuk perusahaan yang dimana sahamnya terdapat orang muslim maupun non-muslim, maka
Zakat perusahaan dikeluarkan pada pemilik saham yang muslim saja. Untuk nisab zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang ketentuan zakat perusahaan. Para ulama dalam muktamar internasional menyamakan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan karena dilihat dari ekonomi dan aspek legal. Ekonomi sebuah perusahaan berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Sebuah perusahaan biasanya mempunyai harta dalam 3 bentuk, yaitu harta dalam bentuk barang, harta dalam bentuk tunai yang biasanya disimpan di dalam bank, serta harta dalam bentuk piutang. Maka harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga harta tersebut, dikurangkan harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya. Cara perhitungan zakat perusahaan didasari pada semua harta di luar sarana dan prasarana ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya atau 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Terakhir saya akan menjelaskan tentang zakat hasil tambang. Yang pertama, jenis hasil tambang yang terkena wajib zakat. Hasil tambang termasuk harta yang tampak. Terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis hasil tambang yang wajib dizakati. Yang pertama ada Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah hasil tambang yang bisa dicetak seperti perak, emas, kuningan, dan tembaga. Adapun hasil tambang yang tidak bisa dicetak seperti benda cair dan batu, maka tidak terkena wajib zakat. Yang kedua yaitu pendapat dari Abu Yusuf. Abu Yusuf berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah hasil tambang yang digunakan sebagai perhiasan seperti permata. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu khusus hasil tambang berupa perak dan emas, keduanya menjadi wajib dizakati jika setelah dibersihkan mencapai nisab. Dalil hukum kewajiban zakat yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nisab dan kadar zakat hasil tambang. Yang pertama ada tambang emas, nisabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan waktunya itu setiap tahun. Yang kedua ada tambang perak, nisabnya senilai 642 gram perak, kadar zakatnya sebesar 2,5% dengan waktu setiap tahun. Selanjutnya ada tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dan lain sebagainya. Nisab zakat ini senilai nisab emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktunya ketika mendapatkan hasil tambang tersebut. Yang keempat ada tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, dan lain sebagainya. Nisabnya senilai nisab emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5 kg. Waktunya juga ketika mendapatkan. Yang terakhir ada tambang minyak gas, nisabnya senilai nisab emas
kadar zakatnya sebesar 2,5 kg, dan waktunya juga ketika mendapatkan. Contoh penerapan perhitungan zakat pertambangan yang pertama, termasuk dalam tambang semua hasil yang digali dari daratan ataupun dari dasar laut. Sementara yang dikeluarkan dari laut sendiri seperti mutiara, ambar, dan marjan harus dizakati seperti zakat komoditas dagang. Selanjutnya, hasil tambang tidak disyaratkan haul. Zakatnya wajib dibayarkan ketika barang itu telah digali. Yang ketiga, barang tambang yang digali sekaligus harus memenuhi nisab. Begitu juga yang digali secara terus-menerus tidak terputus karena terbengkalaikan. Semua hasil tambang yang digali secara terus-menerus harus digabung untuk memenuhi nisab. Yang selanjutnya, jika penggalian itu terputus karena suatu hal yang timbul dengan tiba-tiba secara reparasi peralatan atau berhentinya tenaga kerja, maka semua itu akan mempengaruhi keharusan menggabungkan semua hasil galian. Yang selanjutnya, bila galian itu terputus karena beralih profesi, karena pertambangan sudah tidak mengandung barang tambang yang cukup atau ada sebab lain, maka hal ini mempengaruhi penggabungan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini harus diperhatikan nisab ketika dimulai kembali penggalian baru. Yang terakhir ada besarnya zakat barang tambang yang wajib dibayar adalah sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama fikih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas ataupun salah dalam pelafalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.